Nah, kemudian obat-obat yang diresepkan seperti obat-obat yang bersifat mengatasi kejang atau obat-obat yang berupa steroid atau analgetik yang menghilangkan rasa sakit itu kita tahu kadang-kadang sering juga diresepkan secara tidak wajar. Nah, ini juga merupakan satu penyalahgunaan obat-obatan yang sebenarnya obat-obat tersebut legal digunakan ya, tapi karena sering disalahgunakan sehingga dinamakan abuse substance ya. Nah, ini jadi apa saja substansi-substansi yang ilegal yaitu misalnya obat-obat yang diresepkan yang memang dia padahal cuma dikit doang apa dia. Nah, ini yang pertama adalah obat-obat yang diresepkan tapi bisa dikatakan ilegal ketika dia digunakan tidak pada tempatnya ya. Kemudian yang kedua adalah morfin atau opiat sintesis seperti fentanyl itu kan kadang-kadang juga disalahgunakan ya oleh orang-orang atau dalam profesi-profesi kedokteran yang memang dia mudah sekali untuk mengakses obat tersebut. Contohnya misalnya kalau saya bilang orang yang memang bekerja di kamar operasi itu kan mudah ya dia akan mendapatkan morfin atau opium ya atau fentanyl itu sehingga dia sekali-sekali mencoba kemudian akhirnya dia bisa ketagihan ya. Kemudian ada lagi obat ilegal yang lain seperti kokain, marijuana atau MDMA atau ekstasi ya. Nah, ini memang benar-benar obat yang ilegal yang memang sering disalahgunakan. Nah, kalau kita lihat di sini adalah tren terakhir penggunaan obat di mana yang paling sering digunakan adalah kanabis. Kanabis ini semacam ganja ya. Kemudian opioid ya yang paling berbahaya dan penggunaan obat-obat stimulan ya stimulansia yang juga sering berkembang. Contohnya kokain, ekstasi, amfetamin itu kan dia sebagai stimulan. Nah, ternyata jumlah penggunaannya itu lebih dari 11 juta. Ya, lebih dari bermiliar-miliar ya. 11 miliar orang itu diinjeksikan oleh ganja, oleh opium, oleh ekstasi, kokain dan lain-lain ya. Nah, dari penggunaan injeksi obat-obatan yang diinjeksikan ternyata menimbulkan masalah lain di mana 5,5 juta orang itu hidup dengan namanya hepatitis C ya. Kenapa? Karena ya penggunaan obat ilegal itu menimbulkan dampak yang
efek yang lebih lagi ya. Nah, 1,2 miliar orang tinggal dengan hepatitis C dan HIV. Kemudian 1,4 miliar juta orang itu tinggal dengan HIV. Nah, ini menjadi satu masalah lagi, hmm, selain penggunaan obat ilegalnya, ya. Nah, apa saja sih yang biasa terjadi perubahan dari penggunaan obat, ya, karena adanya kerusakan-kerusakan seperti apa tuh namanya, penyakit-penyakit HIV atau AIDS, ya, itu sekitar 39% gitu ya. Kemudian HIV AIDS ya, atau kanker liver atau hepatitis C itu jadinya bertambah gitu ya. Nah, ini adalah karena penggunaan obat-obat secara ilegal. Nah, ini dampak sosial ekonominya pasti ada ya, menjadi, mungkin kalau misalnya kita lihat dampak sosial ekonominya, apa saja resiko-resiko faktornya, ya menjadi apa namanya, mental health gitu ya, kemudian menjadi tidak bersemangat ya, kemudian apa di sini homeless, ya tidak punya rumah ya karena apa namanya, luntang-lantung gitu ya, karena mereka kan menghabiskan biaya yang besar ya karena penggunaan obat-obat yang ilegal ya. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, mereka tidak punya pekerjaan, akhirnya eh, tidak punya penghasilan, sehingga tidak punya eh, tempat tinggal, atau nanti mengalami konflik antar sesama, antar teman sekerja ya. Nah, ini menjadi satu masalah yang baru. Jadi kalau kita lihat bahwa penggunaan obat ilegal itu juga berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada. Nah, ini adalah seberapa besar aku apa sebaran obat-obat stimulan yang ada di dunia ya, di mana ini ada yang paling besar, ini ada merah-merah atau kokain ya, amfetamin itu udah paling banyak sekali ya. Kemudian ada ekstasi, ada metamfetamin, nah itu udah beredar ke seluruh dunia. Jadi penggunaan obat-obat ilegal ini sudah tidak terbatas ya mungkin di negara kita atau satu tempat tertentu saja, tetapi juga sudah ada di seluruh dunia. Ya, nah ini adalah opiat ya, opiat ini dia akan ini karena ada dikembangbiakan ya, ada beberapa orang yang mungkin menanam ganja itu kan ya, itu sekitar 240.850 hektar itu tanaman ganja ya. Nah, ternyata penggunaannya itu sekitar 58 miliar, 58 juta, dan eh, 30 miliarnya itu memang menggunakan opiat yang khusus ya. Nah, kemudian ternyata lagi kalau kita lihat di tahun global, produksi global dari opiat ini itu ada heroin ya, atau ada opium ya. Jadi itu mengalami mengalami perkembangan ya, tidak hanya ganja saja tetapi sudah beralih ke heroin atau opium ya. Nah, ini adalah global seizure, global apa namanya, obat-obatan yang ada di seluruh dunia yang dipakai oleh kita. Nah, oke. Nah, ini. Nah, efeknya apa penggunaan alkohol dan obat-obatan itu ya, secara fisikal atau secara emosional tentu berpengaruh ya terhadap konsentrasi, terhadap memori, terhadap
apa namanya, pembelajaran kita ya. Kemudian juga mempengaruhi pemikiran dan pembuatan keputusan, lalu meningkatkan resiko mental ya, kesehatan mental. Nah, pun secara emosional dia juga akan orang yang menggunakan alkohol itu akan mengalami depresi, ya, akan kehilangan apa fokus ya, atau akan merasa sendiri, kesepian, ya, akan merasa apa percayaan dirinya rendah ya. Nah, ini adalah efek-efek yang ada. Oke, kemudian biasanya gimana ya tingkatan-tingkatannya ya. Awalnya dia tidak menggunakan obat ya, kemudian dia mencoba sedikit-sedikit dia coba ya, kemudian akhirnya tiap awalnya mencoba, kadang-kadang tiap kali mencoba occasional, karena ada kesempatan dia coba-coba, akhirnya menjadi rutinitas ya. Nah, karena sudah jadi rutinitas, maka terjadilah penyalahgunaan. Akibatnya akan timbullah ketergantungan. Nah, jadi setiap pengguna itu potensial untuk menjadi seorang penyalahguna ya, penyalahgunaan obat. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini jangan coba-coba ya, jangan pernah mencoba, yang awalnya tidak pernah mencoba, ya sudah gitu, jangan pernah mencoba. Karena kalau, sekali kita akan mencoba ya, coba-coba eksperimental, lama-kelamaan kita akan mencobanya lagi lebih sering dan akan menjadi reguler ya, akan menjadi kebiasaan dan akibatnya akan timbul penyalahgunaan. Nah, ini efeknya ya, beberapa bisa efek pada individual kita sendiri, diri kita, pada keluarga dan teman ya, dan komunitas yang ada ya secara sosial. Nah, ini mengganggu semua ya. Jadi merugikan semuanya ya, bukan kalau merugikan diri sendiri saja sih nggak apa-apa ya, tapi ini jadi merugikan keluarga, merugikan teman ya, merugikan lingkungan sekitar kita ya. Nah, ini efek dari apa namanya, penyalahgunaan itu pada individual ya, sekitar 10.000 kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat di Amerika setiap tahunnya ya. Ini akan banyak obat yang disalahgunakan itu berakibat terhadap aktivitas kriminal ya, seperti adanya prostitusi ya, kemudian berkembangnya apa namanya, eee, adanya prostitusi, kemudian eee, apa namanya, terpaksa ya mencari uang untuk membeli obat, walaupun mencarinya itu tidak dengan cara yang halal ya, mungkin dengan bisa mencuri, akibatnya kan timbullah aktivitas kriminal ya, akan membeli obat. Kemudian dia akan berpengaruh terhadap tingkah laku pengkonsumsi user ya. Nah, kemudian selanjutnya dia akan mempengaruhi kontrol motorik kita, daya fokus, dan akhirnya ya menjadi suatu ketagihan ya, lama-kelamaan ketagihan. Nah, kemudian tentunya nanti kalau misalnya dia menggunakan jarum suntik, maka tidak lepas kemungkinannya akan tertular AIDS dan hepatitis ya. Ini lama-kelamaan nantinya, sebelumnya juga akan ada di sini pengecilan otak ya, yang akan mempengaruhi apa namanya, yang akan mempengaruhi segala macam aktivitas kita, mempengaruhi motorik kita. Nah, kalau kita lihat nih dalam waktu sebentar ya, dari Mei 2000 menjadi November 2000 hanya 5 ke 11, hanya 6 bulan ya, dari tadinya masih bagus ya, kulit itu kan, nah tapi menjadi tidak baik lagi. Kenapa? Karena ya, ternyata kokain ya,
penyalahgunaan kokain atau penyalahgunaan obat-obat itu membuat otak kita menjadi mengecil ya di sini ya, sehingga mempengaruhi bentuk tubuh kita sendiri. Nah, kemudian efeknya pada keluarga ya banyak sekali ya, banyak sekali. Contohnya eh, bisa terjadi apa namanya berat badan bayi yang rendah daripada rata-rata ya. Kenapa? Karena ya karena pengaruh obat ya, karena pengaruh obat dan bisa juga terjadi kematian kematian bayi sebelum waktunya ya. Nah, sedangkan pada kasus sosial biasanya penyalahgunaan obat itu efeknya di sosial itu banyak ya. Eh, Misalnya kita jadi tidak diterima di lingkungan sosial, ya kan? Kemudian biasanya sering mempengaruhi tetangga, banyak terjadi kriminalitas, ya kan? Kemudian apa namanya? Membuat keadaan menjadi tidak tidak nyaman lah ya karena adanya gangguan. Nah, nah, di sini kalau kita lihat nih, your brain after drug mengkonsumsi obat setelah 10 hari ini banyak yang terpapar di sini kokeinnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi sel-sel atau pembuluh darah yang ada di otak. Pastinya juga akan mempengaruhi kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Ya, oke. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang COVID ya. Jadi ternyata adanya COVID-19 kemarin ternyata juga mempengaruhi supply chain ya, rantai penyediaan obat ya dari produksinya sampai penjualannya pada masing-masing user. Nah, ternyata COVID tadi itu bisa ya, bisa mengurangi penggunaan penggunaan obat-obat ilegal. Karena ketika adanya COVID, semua itu di lockdown kan, semuanya itu di lockdown sehingga obat-obatan itu tidak bisa masuk ke negara-negaranya atau negara-negara yang memproduksi kokain menjadi terhambat karena COVID ya. Tapi makanya dengan COVID bisa sedikit terhambat penyebaran penggunaan obat. Ya. Nah, tapi ternyata ke depannya akhirnya setelah eh, Nah, ini adalah implikasi aturan-aturannya ya yang dibuat bahwa semuanya harus ikut aturan itu harus ikut menghambat atau semuanya harus bertanggung jawab terhadap perkembangan eh, penggunaan penyalahgunaan obat ya. Jangan sampai nanti eh, menjadi lebih merugikan karena kan kalau misalnya di suatu negara warga atau masyarakatnya sudah mengkonsumsi obat maka eh, suatu negara tersebut akan hancur ya karena tidak ada lagi yang bisa dibanggakan karena tadi obat-obat ilegal itu juga akan apa namanya mempengaruhi akal dan pikiran kita. Ya, bagaimana caranya ya harus diatur dari sisi polisinya atau harus diatur dari aturan-aturan yang ada dan ini harus semua pihak ya, bukan hanya masyarakat tertentu saja tapi ke semua negara. Nah, ini adalah goals-nya ya, goals-nya bahwa setiap orang harus ini ya harus mempunyai tujuan hidup ya dan bagaimana cara pemerintah untuk menetapkan atau membangun goals yang ada ya jadi misal di sini ada apa namanya
eh, education, quality education. Jadi eh, harus harus dibuat ya, harus em, membuat atau menjamin ya pendidikan yang berkualitas ya. Kemudian harus ada kesempatan untuk terus belajar untuk semua masyarakat. Nah, kalau misalnya pendidikan itu berkualitas, tentunya masyarakat itu tidak lagi akan terpengaruh terhadap penyalahgunaan obat ya. Hmm. Kemudian misalnya ini clean water and sanitation. Jadi menjamin ketersediaan air dan sanitasi untuk semuanya ya. Nah, ini harus harus dilakukan di negara-negara berkembang ya. Karena negara-negara berkembang itu menjadi salah satu tujuan dari penyalahgunaan obat atau penyebaran obat-obat ilegal. Nah, apa saja sekarang tanggung jawab dari farmasi? Farmasi pastinya harus mencegah bagaimana supaya tidak terjadi penyalahgunaan obat. Jadi, farmasi harus berpartisipasi atau berkontribusi di dalam pengembangan pencegahan penyalahgunaan obat, ya, di dalam organisasi healthcare, ya. Nah, itu harus berpartisipasi. Kemudian juga berpartisipasi dalam pencegahan dan edukasi, misalnya ke dalam bentuk memberikan apa penyuluhan di sekolah, di kampus atau di organisasi-organisasi masyarakat. Kemudian harus ini ya membatasi membatasi produk alkohol atau rokok ya yang dijual ya. Kemudian pasti harus disertai dengan peringatan-peringatan karena alkohol dan rokok itulah pertama kali masuknya apa namanya obat-obat yang ilegal. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah ya supaya bisa menjamin atau mengontrol regulasi yang ada. Ya, kemudian bisa bekerja sama investigasi dan ikut turut serta di dalam mengontrol ya peredaran obat-obat ilegal yang ada di sekitar. Nah, kemudian farmasis juga bekerja dengan medical, ya, dengan dokter, dengan lab, ya, untuk mengidentifikasi substansi apa atau obat-obat apa saja yang bisa disalahgunakan nanti dimasukkan ke dalam sistem kontrol informasi ya. Kemudian bisa mengkoleksi bagaimana caranya mengetahui bahwa adanya spesimen atau adanya sampel yang memang diketahui sebagai obat-obatan obat-obatan ilegal ya atau diketahui sebagai ganja atau opium. Nah, nanti bisa dilihat lagi bagaimana bagaimana cara prosedurnya untuk bisa mengetahui apakah obat-obat yang digunakan itu memang obat-obat yang terlarang ya. Kemudian ikut serta eh, mendeteksi secara lab ya apabila dicurigai atau diketahui bahwa sampel yang ada itu adalah obat-obat terlarang ya. Nah, kemudian ini eh, harus harus mengawasi ya kolaborasi bekerja sama dengan pasien ya untuk dengan pasien yang ada ya baik pasien rawat jalan ya untuk mencegah obat itu disalahgunakan. Artinya apa? Farmasi juga harus memantau bagaimana penggunaan obat-obat itu di pasien. Nah, kemudian kalau dari edukasi ya tentunya harus apa namanya harus terus diedukasi ya, terus diedukasi, kemudian menyediakan sarana-sarana atau sumber informasi yang kemudian nanti bisa disebarluaskan atau nanti menyediakan rekomendasi ya
menyediakan rekomendasi obat-obat apa saja sih nantinya yang memang bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, nanti kan dari pemberian edukasi tersebut masyarakat luas menjadi lebih taunya akan lebih banyak ya. Nah, jadi di situ tuh ada tugas-tugas kita sebagai farmasi untuk menghindari penyalahgunaan obat-obatan ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak ada ya? Enggak ada berarti. Ibunya Ya, Esther. Ayu ada enggak? Ya, Ayu. Hadir Ibu. Anita, Hadir Bu. Muhammad Romli, Muhammad Romli, Hadir Bu. Yulita, Hadir Bu. Lulu, Hadir. Siti Nurmaya, Hadir Ibu. Fahmi, Fahmi, Hadir Ibu. Ananda, Hadir Bu. Skandar Hakim, Hadir Bu. Nia, Nia, Hadir. Mutiara Andini, Hadir Bu. Nia Mulyani. Hadir Bu. Kak tadi Nia Febriana ada nggak? Oke. Indah Oktavia, Hadir Bu. Siti Askia, Hadir Siti, Bu. ya, Nia Febriana hadir Bu. Ilmi, Hadir Bu. Silvi, Hadir Ibu. Ibu maaf mau tanya untuk UTS nanti Bu. UTS-nya itu pilihan berganda. Nah, yang dipelajari adalah masalahnya ada 3 orang ya. Ada Pak Marta, ada saya, dan ada Bu Hani. Gitu. Nah, yang kalian pelajari yang pastinya hmm, ya nanti dikasih saya kasih kisi-kisinya ya. Tapi nggak sekarang ya. Nanti ingetin saya ya. Kalian ujiannya minggu depan kan? Iya Bu, minggu depan. Hmm. Ya udah. Nanti ingetin aja biar dikasih kisi-kisinya. Oke? Oke.
Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Udah dulu ya, kalau nggak ada pertanyaan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Bahannya sudah dikasih semua belum? Belum, Bu. Hmm, ya udah nanti dikasih. Ya udah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.